Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa ya perang Ukraina dan Rusia bisa terjadi begitu rumit? Padahal kalau dipikir-pikir, dulunya Rusia dan Ukraina bersahabat dekat loh. Bahkan sempat menjadi satu negara yang sama di bawah bendera Uni Soviet. Seru untuk dibahas nih. Yuk update pengetahuan kamu di Ethno, Adsense Knowledge. Bubarnya Uni Soviet di tanggal 25 Desember 1991 membuat Rusia sebagai negara induk mengalami sejumlah permasalahan internal dan eksternal. Bahkan penerus Gorbachev di tahun itu, Boris Yeltsin, tidak mampu mengatasi krisis dalam negeri yang cukup rumit. Berselang 9 tahun, atau di tahun 2000, Vladimir Putin terpilih sebagai presiden. Dari sisi internal, urusan ekonomi dapat diatasi. Namun, dari sisi eksternal atau politik luar negeri, Rusia berkonflik serius dengan aliansi militer blok barat atau yang dikenal sebutan NATO. Padahal aliansi militer NATO yang dibentuk selama konflik Perang Dingin semestinya sudah tidak lagi penting bagi Rusia, mengingat Uni Sovietnya aja sudah bubar di tahun 1991. Akan tetapi, sikap NATO yang bersedia untuk menerima pecahan negara USSR masuk sebagai anggota seperti Hungaria dan Polandia di tahun 1969 telah membuat Rusia murka dan kecewa. Provokasi ini dianggap serius oleh Putin. Padahal, Putin dalam wawancara oleh BBC di awal tahun 2000 menyatakan bahwa Rusia termasuk bagian dari Eropa dan tentu sulit untuk membayangkan NATO sebagai musuh. Menurut Menteri Pertahanan Inggris, George Robertson, Putin sebenarnya ingin bergabung dengan NATO. Akan tetapi, Sanggah Lawrence Kotlikoff, ekonom dari Universitas Boston, mengatakan justru NATO yang tidak melihat Putin serius ingin bergabung sebagai anggota. Kok bisa gitu ya? Makin seru nih pembahasannya. Sikap dingin NATO dalam menghadapi niat Putin yang tertolak ini membuatnya semakin kecewa. Apalagi negara tetangga terdekatnya, yaitu Ukraina, menunjukkan tanda-tanda akan segera bergabung ke dalam blok NATO. Memanasnya hubungan Ukraina dan Rusia yang didorong oleh hadirnya pihak ketiga, yaitu NATO, sudah dimulai sejak tahun 2013. Ancaman terhadap eksistensi Rusia ini mendorong Putin untuk menghadang ekspansi NATO ke Ukraina sepenuhnya. Sebenarnya, apa sih yang membuat Ukraina berarti sangat penting bagi Rusia? Pertama, Ukraina berpotensi menjadi pintu awal masuknya pasukan asing ke Rusia. Kedua, kawasan Kaukasus dan Laut Kaspia dekat dengan Ukraina, yang merupakan sumber minyak penting milik Rusia, dan akan terancam apabila Ukraina melepaskan diri ke tangan NATO. Ketiga, Ukraina termasuk ke dalam rumpun yang sama dengan Rusia loh, yaitu suku bangsa Rus. Oh iya Sobat Adsense, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka Rusia khawatir apabila anggota NATO seperti Amerika Serikat akan menelisik tentang teknologi persenjataan maupun nuklir yang ditempatkan di Ukraina. Terlebih lagi, apabila NATO menguasai teknologi peninggalan Uni Soviet, hal ini akan mempermudah NATO dalam menghancurkan persenjataan Rusia saat ini. Kenapa bisa begitu? Yes, karena sampai saat ini persenjataan Rusia merupakan peninggalan Uni Soviet zaman dulu, walaupun sudah dimodernisasi. Jadi, wajar kalau Rusia khawatir tentang persenjataan ini. Nah, kalau menurut Sobat Adsense gimana? Apakah ini semua hanya framing media? Atau hanya kemungkinan yang memang terjadi begitu saja? Dari sisi Ukraina, setidaknya menurut Samuel P. Huntington dalam buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order juga dilematis. Wilayah Ukraina terbagi menjadi dua sisi. Sisi barat seperti di ibu kota Kiev termasuk ke dalam kubu anti-Rusia. Namun di sisi timur Ukraina seperti Crimea, Odessa, dan Donbas justru lebih dekat secara budaya, kultur, dan bahasa dengan Rusia. Maka dari itu, setidaknya ada 3 skenario yang dapat terjadi di masa depan. Kesatu dan paling ideal, pemerintah Ukraina berkompromi dengan semua wilayah di barat dan timur, serta menjalin hubungan baik dengan Rusia ataupun blok barat. Sepertinya skenario yang akan sulit terwujud ya. Skenario kedua, wilayah Ukraina akan terpecah secara budaya, namun tetap dengan satu prinsip politik yang sama, atau bersikap netral. Skenario ketiga, wilayah Ukraina akan terpecah, dengan sisi timurnya akan melepaskan diri dan bergabung dengan Rusia. Sedihnya, justru skenario ketiga ini nih yang saat ini sedang terjadi. Coba kamu bayangin, betapa sulitnya hidup menjadi warga Ukraina yang serba dilematis saat ini. Pusing banget gak sih?
Pada puncak dari hubungan diplomatik yang rumit antara Ukraina, Rusia, dan Uni Eropa ini terjadi di pertengahan bulan November 2013, yaitu setelah Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, yang memang pro dengan kubu Rusia, memutuskan untuk menunda perjanjian integrasi dengan Uni Eropa. Keputusan Yanukovych diambil setelah sebelumnya berunding dengan Vladimir Putin dan berakibat dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan peristiwa Euromaidan di Kiev. Jadi teringat peristiwa Mei 1998 ini deh, seperti di film yang diperankan oleh Chelsea Islan ini. Dari sini tuh, kita jadi terbayangkan betapa rumitnya politik antara Ukraina dan Rusia dalam konteks NATO sebagai pihak ketiga saat ini. Tapi berbicara tentang urusan politik, jangan dikira tidak ada teori konspirasinya ya. Menurut sumber anonim, sejumlah uang mengalir ke media-media di Ukraina Barat beberapa bulan sebelum demonstrasi dimulai. Misalnya ke kanal Hromadske TV yang mendapatkan 50.000 USD dari kedutaan Amerika Serikat dan 95.000 USD dari kedutaan Belanda. Apabila ini terbukti, tidak heran kan apabila pemberitaan tentang konflik Ukraina dan Rusia ini seringkali cenderung menyudutkan Rusia sebagai pihak yang bersalah. 1 tahun pasca demonstrasi Euromaidan ini, atau pada 18 Februari 2014, terjadi kudeta berdarah di dalam gedung DPR kota Kiev. Bentrokan fisik dengan aparat keamanan tidak dapat terhindarkan. Puncaknya, meskipun Yanukovych sudah setuju untuk melangsungkan pemilu dini dan memilih kabinet yang baru, namun para demonstran tetap bertahan menduduki gedung DPR. Mereka justru mengangkat Alexander Turchinov sebagai pemimpin revolusi Ukraina. Tapi anehnya, meskipun pengangkatan ini tidak sah secara hukum dan inkonstitusional, tetapi justru didukung penuh oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat loh. Semakin kelihatan ya keterlibatan blok barat dalam kisruh politik yang terjadi di Ukraina saat ini, yang cenderung memojokkan Rusia sebagai aktor yang antagonis. Dampak kudeta ilegal ini setidaknya memberikan dua sisi yang berbeda di setiap kubunya. Di wilayah barat yang anti dengan Rusia, kudeta ini disambut dengan gegap gempita. Di wilayah timur yang pro dengan Rusia, kudeta disambut dengan penolakan keras. Bagi pihak Rusia sendiri, tentu Vladimir Putin semakin murka. Sebab teman dekatnya, Yanukovych, digulingkan secara konstitusional oleh demonstrasi yang nampaknya diongkosi oleh Barat. Maka dari itu, Vladimir Putin mengirim pasukan ke semenanjung Crimea. Hingga akhirnya dimulailah babak baru dalam agresi militer Rusia ke wilayah timur Ukraina, termasuk membantu gerakan separatis yang memang ingin memisahkan diri dan menyatukan wilayah ke Rusia secara sukarela. Jadi, udah terjawab kan penasarannya? Kalau gitu, jangan lupa follow semua media sosial @sen.id. Sampai jumpa di topik sejarah bareng Dani di episode berikutnya ya. Salam pintar!